Excuse me, where's everybody going? To Gobbler's Knob. It's Groundhog Day. It's still just once a year, isn't it? Groundhog Day mulanya adalah sebuah film komedi fantasi Amerika Serikat yang rilis pada tahun 1993 dan dibintangi oleh Bill Murray. Filmnya sendiri bercerita tentang seorang pembawa berita cuaca yang sinis bernama Phil Connors yang diberikan tugas lapangan untuk meliput sebuah tradisi tahunan di Amerika Serikat bernama Groundhog Day. Phil yang diperankan oleh Bill Murray kemudian dikirim ke sebuah kota kecil bernama Punxsutawney di Pennsylvania yang memang terkenal sebagai tempat perayaan Groundhog pada tanggal 2 Februari tiap tahunnya. Datang dengan ogah-ogahan dan memberikan laporan ala kadarnya agar bisa cepat pulang, Phil malah terjebak dalam lingkaran waktu. Lingkaran waktu yang memaksanya untuk terus-menerus hidup di tanggal 2 Februari. Hingga kini, film Groundhog Day dianggap sebagai salah satu film terbaik 90-an dan salah satu film komedi terbaik yang pernah ada. Meski mendulang kesuksesan dari segi jumlah penonton, hal yang membuat Groundhog Day sangat ikonis adalah dampaknya pada budaya populer. Hingga kini, 30 tahun setelah tayang, istilah Groundhog Day tetap menjadi kosakata yang umum digunakan oleh masyarakat. Bukan mengacu pada festival Groundhog Day, tapi pada hidup dalam rutinitas harian membosankan seperti yang dialami Phil Connors. Dalam pembendaharaan kosakata bahasa Inggris, kata Groundhog Day kerap diartikan dengan situasi yang repetitif dan tidak menyenangkan. Penggunaannya juga semakin umum di era modern ini, di mana kebanyakan manusia melakukan pekerjaan yang monoton. Mulai dari pelajar, pekerja pabrik, hingga pekerja kantor. Para ahli kemudian melabeli mereka yang merasa hidupnya seperti berada di dalam lingkungan waktu layaknya Phil Connors dengan sebutan sindrom Groundhog Day. Mengacu pada penjelasan psikolog Susan Albers di Psychology Today, sindrom Groundhog Day adalah sebuah keadaan di mana kita hidup tenggelam dalam rutinitas sehingga tiap harinya terasa sama persis. Hari kerja tiba-tiba terasa cepat berlalu karena aktivitas yang dilakukan ya itu saja dari hari Senin sampai hari Jumat. Berangkat kerja, buka email, meeting, presentasi, pulang kerja, dan diulangi lagi. Ketika tiap harinya hanya berasa seperti pengulangan, akhirnya kita akan merasa bosan dan menjadi pasrah dengan kondisi yang ada. Kita seolah seperti marmut yang sedang berlari di sebuah roda putar. Nggak kemana-mana. Walaupun perasaan terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang monoton ini bukanlah sebuah fobia atau gangguan psikologis, tidak sedikit dari kita yang sedang atau pernah merasakannya. Apabila melihat dari sisi psikologis, akar utama penyebab sindrom Groundhog Day ini adalah habituation atau pembiasaan. Pembiasaan di sini umumnya adalah melakukan hal yang sama berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya adalah ketika lo berangkat ke sekolah atau tempat kerja. Lo pasti punya rute favorit. Karena alasan waktu atau biaya, akhirnya lo memutuskan untuk menggunakan rute tersebut setiap hari. Memang ada beberapa keuntungannya ketika kita melakukan hal yang sama berulang kali. Semakin kita terbiasa, semakin fasih pula kita melakukannya. Bahkan tanpa perlu berpikir pun tubuh kita bisa melakukannya layaknya sistem autopilot di pesawat. Namun, efek negatif yang kemudian muncul adalah hidup yang berujung pada rutinitas monoton. Membuat dunia kita terasa membosankan dan gitu-gitu aja. Karena hari-hari kita lalui ala kadarnya. Seperti robot yang memang sudah diprogram untuk melakukan serangkaian kegiatan yang persis setiap harinya sampai jangka waktu yang tidak diketahui. Kok bisa begitu ya? Ketika mencoba aktivitas baru untuk pertama kalinya, otak manusia akan terstimulasi karena diharuskan untuk belajar, yang mana berujung pada pertumbuhan sel-sel dan jaringan baru di otak. Untuk kita, efeknya adalah ingatan yang sangat jelas pada kegiatan-kegiatan berkesan yang pertama kali lo lakuin. Bisa jadi adalah memori saat lo pertama kali belajar naik sepeda, pertama kali nembak cewek, saat pernikahan, atau menunggu kelahiran anak pertama. Tapi lain cerita ketika lo ngejalanin kegiatan yang sudah menjadi rutinitas harian lo. Kegiatan seperti gosok gigi atau sarapan umumnya tidak akan menstimulasi otak karena sudah kita jalani ribuan kali selama hidup. Akhirnya, tidak akan ada sel ataupun jaringan baru yang terbentuk. Maka,
jangan heran kalau lu lupa menu sarapan lu 2 atau 3 hari yang lalu. Waktu pun seolah berlalu begitu saja. Mungkin beberapa kalimat ini terdengar familiar. Perasaan kemarin baru hari Senin, sekarang udah mau weekend aja. Lah, besok udah Desember. Kayaknya baru kemarin gue buat resolusi tahun baru. Gila, nggak kerasa ya tiba-tiba udah mau lulus aja. 4 tahun kok kayak 4 hari. Selain waktu yang seolah cepat sekali berlalu, hidup dalam rutinitas yang monoton akan membuat otak kita jadi tumpul. Hal ini dikarenakan tidak adanya stimulasi pertumbuhan sel-sel baru yang umumnya bisa terjadi karena kita menjalankan dan menikmati sebuah aktivitas baru. Nah, buat lu yang merasa sedang terjebak dalam sindrom Groundhog Day dan ingin mencoba untuk keluar, berikut ini ada 3 tips simple yang bisa dicoba. Yang pertama, coba lakukan hal-hal kecil berbeda ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Mengganti rutinitas kita 100% secara tiba-tiba bukanlah opsi yang masuk akal. Rasa aman, efisiensi, dan konsistensi yang dirasakan tubuh dari rutinitas harian membuat manusia secara alami akan menolak perubahan, terutama yang kelewat radikal. Maka dari itu, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari sesimpel mengganti nada derik alarm pagi tiap minggunya, memutar playlist lagu baru ketika sedang belajar atau kerja, mencoba makanan di kantin yang belum pernah lu sentuh sebelumnya, hingga mencoba rute perjalanan berbeda ketika mau berangkat ke sekolah atau kantor. Kemudian, solusi kedua untuk mengatasi sindrom Groundhog Day adalah melakukan aktivitas-aktivitas positif yang bisa menstimulasi otak. Memang terdengar membosankan, tapi kegiatan seperti membaca buku, berlatih alat musik baru, sampai bermain puzzle mampu memberikan kesenangan tersendiri. Dan selain memberikan nuansa baru ke hidup lu yang monoton, kegiatan-kegiatan pembelajaran ini juga mampu tetap menjaga ketajaman otak. Nggak harus sesuatu yang sulit seperti belajar teori fisika atau sistem ekonomi makro. Lu bisa mencoba yang lebih praktis seperti belajar investasi untuk pemula atau belajar cara menguasai hero Mobile Legends. Poin penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah belajarlah sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, solusi yang sebenarnya paling ampuh, namun juga paling sulit untuk direalisasikan. Traveling. Ya, dengan traveling, lo akan pergi ke sebuah lingkungan baru dan rutinitas lo berubah drastis. Tentu, kegiatannya nggak mungkin sama dong ketika lo sedang kuliah atau kerja di Jakarta dan ketika liburan di Bangkok. Bisa dibilang dengan jalan-jalan ini, kita akan mengubah kebiasaan lebih dari 50%. Mungkin tidak benar-benar 100%, tapi cukup mendekati. Ketika traveling, lo akan menjelajahi tempat-tempat baru, cobain makanan unik, dan bertemu orang-orang yang berbeda pula. Secara keseluruhan, lo sedang menikmati pengalaman baru yang seru. Otak kita pun jadi terstimulasi karena sedang dalam kondisi kaget dan mencoba menyesuaikan ulang. Lo sadar gak? Kalau hari pertama liburan terasa sangat lama dan memori liburan biasanya nempel lebih lama di kepala. Memang tidaklah mudah untuk bisa lepas dari rutinitas sehari-hari yang sudah melekat pada diri kita. Apalagi kehidupan dunia modern seolah memaksa manusia untuk memiliki rutinitas. Kalau lu memang merasa nyaman dan senang hidup dalam rutinitas, itu adalah kabar baik. Tapi kalau lu merasa waktu berlalu terlalu cepat dan merasa berada dalam kondisi sindrom Groundhog Day, tolong jangan diabaikan. Langkah awal tentu adalah melakukan perubahan dari hal-hal terkecil yang bisa lo lakuin. Sedikit saja perubahan positif, niscaya akan mampu merubah hidup lo ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, yang dibenci manusia bukanlah rutinitas, tapi rasa bosan yang kerap mengiringi. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.